Lo bergabung kembali di channel berfisika.com, channel yang akan membahas tuntas segala hal di dalam fisika dasar. Nah teman-teman, kali ini kita akan lanjutkan materi kalor tentang materi terakhir di kalor ini ya, yaitu tentang mekanisme transfer kalor atau perpindahan energi yang dikarenakan oleh transfer kalor. Oke. Nah selanjutnya, video selanjutnya nanti kita masuk hukum ke pertama, termodinamika ya. Kemudian pirokinetik gas, dan selanjutnya yang terakhir efisiensi atau hukum termodinamika kedua ya. Oke, di bab usaha energi kita udah pernah membahas bahwa energi itu merupakan entitas yang kekal teman-teman. Jadi tidak bisa hilang, dia bisa berpindah ke suatu tempat atau materi ya. Nah ini merupakan energi itu akan berpindah ya diakibatkan oleh sebuah proses perpindahan yang transfer ya, teknik transfer. Nah transfer ini biasanya dilakukan oleh beberapa ini biasanya oleh kerja atau usaha ya, kerja atau usaha work, atau dalam hal ini kita udah mengenal tentang kalor. Jadi kalor itu kan perpindahan atau transfer ya, transfer energi. Jadi yang ini adalah kalor atau Q ya. Nah, namun kita belum mengetahui bagaimana mekanismenya transfer itu. Nah, ternyata perpindahan kalor itu atau perpindahan energi berupa kalor itu nanti terbagi ke dalam tiga ya. Transfer kalor itu, transfer kalor terbagi ke dalam tiga teman-teman. Yang pertama adalah konduksi, oke. Yang kedua adalah konveksi. Nah, dan yang terakhir adalah radiasi ya, radiasi. Nanti kita akan jelaskan satu persatu ya. Nah, ini secara gamblangnya konduksi itu merupakan sebuah perpindahan kalor melalui perantara apa? Tumbukan ya, melalui tumbukan molekul-molekul, oke. Tumbukan molekul ya dalam jarak dekat ya, jaraknya jarak dekat gitu ya. Nah dan terikat biasanya ya, molekulnya ya terikat, dan biasanya ini terhadap zat padat ya teman-teman ya, zat padat. Oke, jadi fasa padat itu merupakan sebuah fenomena transfer energi atau kalor berupa konduksi. Nah kalau konveksi biasanya aliran, oke, aliran molekul ya, aliran molekul dalam jumlah besar, aliran molekul dalam jumlah besar ya, dalam jumlah besar, oke, dalam jumlah besar. Juga jaraknya bisa cukup jauh ya, jaraknya bisa jauh, jarak jauh, oke. Nah sifatnya ini biasanya padat, cair atau gas atau fluida ya, atau fluida zatnya ya, zat fluida, atau cair ataupun gas atau gas, seperti itu. Dan yang terakhir ini radiasi tidak memerlukan zat perantara, biasanya medium atau mendekati hampa ya, biasanya melalui gelombang elektromagnetik teman-teman ya, elektromagnetik. Nanti gelombang EM ini akan belajar di semester 2 ya, tentang sifat-sifatnya, transfer energinya dan sebagainya ya. Ini ruang hampa ya, ruang hampa. Berarti tidak memerlukan materi ya. Kalau ini perpindahan materi ya, kalau ini perpindahan materi, ini melalui suatu tumbukan antar materi. Kalau ini tanpa materi ya, apa perantara materi, medium gitu. Oke, kemudian kita jabarkan konduksi dulu ya. Konduksi teman-teman ya, konduksi. Nah, jadi kalau sebuah zat padat gitu ya, kita panaskan salah satu ujungnya gitu ya, misal seperti ini. Nah, ini api gitu ya, misal. Nah, kita panaskan ujungnya, dan ujungnya ternyata ini memiliki suhu yang tinggi gitu, dan nanti kalornya akan merambat ya akibat tumbukan ikatan antar atom-atomnya. Juga kalau misalkan di dalam logam ini terdapat elektron bebas. Jadi
tumbukan ya, energi kinetik yang diberikan antara atom yang satu ke atom yang lain saling menumbuk ya, sehingga panasnya akan energi kinetiknya akan bergerak terus ke sini atau bergetar ya, kan ikatan antar atom itu bisa berupa energi potensial gini ya, U setengah K delta X kuadrat. Nah, karena nanti akibat dipanaskan nanti teori kinetika kita belajar. Nah, sehingga delta X atau amplitudenya akan membesar ya, amplitudenya akan membesar dan menyebabkan panasnya akan merambat ke ujung yang lain ke sini, yang TC, T cold yang lebih dingin. Oke. Atau bisa kita analisis seperti ini. Nah, ini ada panjangnya L gitu ya, teman-teman. Panjangnya L, ini suhu TC ya. Nah, ini ke apa teman-teman? Yang suhunya rendah. Nah, kemudian ini ada luas penampangnya gitu ya, ada luas penampangnya A gitu ya. Nah, sehingga konduktivitas atau laju ya, laju kalornya terhadap waktu atau disebut daya ya teman-teman, itu bergantung dengan K dikali A, oke, T yang tinggi ya teman-teman, pangkat 4 ya, dikurangi T yang tinggi ya, T yang rendah dibagi dengan L. Nah, seperti ini teman-teman. K ini adalah luasnya, luas bahan, L-nya adalah ketebalan atau panjang si bahan itu. Oke. Nah, K ini adalah konduktivitas termal, teman-teman ya. Konduktivitas termal. Jadi ini adalah sebuah karakteristik bahannya. Jadi semakin bahannya menghantarkan panas atau kalornya lebih tinggi, berarti K-nya lebih besar. Ya, biasanya logam itu K-nya lebih besar. Nah, nanti ada namanya hambatan termal. Biasanya singkatan R, hambatan termal itu berarti kebalikan dari K, teman-teman ya. Kebalikan dari K ya. Jadi kalau K-nya besar berarti hambatannya kecil. Kebalikannya kalau K-nya kecil berarti R-nya sangat besar. Nah, zat-zat yang K-nya besar, K-nya tinggi, zat ini disebut konduktor ya, konduktor termal. Nah, tapi kalau nilai K-nya yang kecil atau kurang, itu biasanya disebut isolator, teman-teman ya. Isolator termal atau insulator termal atau insulator ya. Insulator sama aja ya, isolator atau insulator. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau nanti lempengannya ada lebih dari satu, teman-teman, 2 atau dan seterusnya. Ini misal lempengannya ada K1 gitu, nanti ada K2, ada K3 dan sebagainya gitu ya. Ini suhunya TH, ini suhunya tinggi gitu ya. Nanti suhu di antara mereka itu adalah sebuah yang tunak TX ya, yang tunak. Nah, sehingga TX itu artinya tidak berubah. Jadi di sini tidak berubah terhadap waktu. Jadi yang berubahnya hanya ujung-ujungnya saja. Nah, kalau seperti ini, jadi teman-teman tinggal tuliskan kembali. Berarti A dalam kurung TH pangkat 4 min TC pangkat 4 itu tidak lain adalah tinggal ininya aja per sigma dari L per K gitu aja ya, LI KI gitu ya. Nah, jadi nanti tergantung ininya. Ini kan L-nya banyak, ada L1, LI, L2, L3. LI itu L ke, K itu konduktivitas ke-nya. Oke. Ini adalah tentang konduksi, teman-teman. Dan yang kedua adalah tentang konveksi. Konveksi ini adalah aliran massa atau aliran molekul dari sebuah zat fluida ya. Nah, biasanya konveksi ini akibat aliran, teman-teman. Salah satu contohnya adalah angin gitu ya. Angin itu akan mentransfer, memindahkan ya, misalkan ada api unggun gitu, nanti sama angin dipindahkan ya, dari api unggun yang tinggi ke udara yang lebih dingin gitu ya. Begitupun dengan air laut gitu ya, angin laut itu pun berupa konveksi ya. Nah, ini contoh sederhana gitu ya, teman-teman,
Misalkan ada sebuah air ya, air kita panaskan. Nah, nanti yang terlebih panas terlebih dahulu ini adalah di sini. Ini adalah ini dingin ya. Nah, di sini nanti panas. Nah, yang panas ini densitasnya akan turun sehingga akan naik ke atas. Nah, sehingga akan naik ke atas. Begitupun yang air dingin ini akan densitasnya lebih besar, nanti dia turun ke bawah. Nah, kemudian dia bakal bersirkulasi. Seperti itu, bersirkulasi ya, seperti inilah. Sirkulasi gitu ya. Muter ya, begitupun seterusnya. Jadi konveksi ini adalah sebuah transfer energi ya, dari ini api ini ya, sumber energi di sini, kemudian dia akan mentransfer dari yang panas T yang ini TH menuju ke T yang dingin. Seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir adalah radiasi teman-teman ya, radiasi. Nah, radiasi biasanya melalui gelombang elektromagnetik, biasanya energi matahari ya. Energi matahari itu kan suhunya sangat tinggi, itu 6000 Kelvin teman-teman ya, di atas 6000 Kelvin. Sedangkan bumi itu sekitar 300 Kelvin, bumi itu ya. Nah, sehingga dari matahari ini akan memancarkan radiasinya ke bumi gitu ya, ke bumi. Oke, radiasi dengan nilai lajunya itu Q per T-nya adalah teman-teman berapa? Sigma E. Oke. Nah, sigma E A T pangkat 4 seperti ini teman-teman. Nah, sigma itu adalah tetapan Boltzmann teman-teman ya. Tetapan Stefan Boltzmann ya. Stefan Boltzmann ini sudah diteliti ya. Nilainya sekitar 5,67 kali 10⁻⁸ watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4 seperti itu. Nah, kalau E itu adalah emisivitas ya. Kalau E itu adalah emisivitas karakteristik dari sebuah benda ya. Jadi kemampuan untuk menyerap ataupun dia memancarkan radiasi ya. Nilainya rentang antara 0 dan 1 teman-teman. Jadi kalau emisivitasnya 1 itu sangat sempurna ya. Biasanya disebut radiasi benda hitam. Nanti di semester 2 di bab-bab terakhir di fisika modern itu kita mengenal radiasi benda hitam. Jadi nilainya E-nya 1 ini ideal, tidak ada di alam ini ya. Jadi dia itu menyerap, kemampuan menyerapnya 100% dan meradiasikannya 100%. Nah, ini seperti ini. Nah, begitupun E-nya sama dengan 0. E-nya sama dengan 0 juga tidak ada teman-teman yang ideal. E sama dengan 0 artinya dia tidak dapat menyerap, tapi dia dapat memantulkan dipantulkan kembali 100% gitu ya. Nah, sehingga emisivitas ini merupakan sebuah karakteristik dari sebuah bahannya. Kalau benda hitam atau yang hitam-hitam biasanya menyerap energi panas ya lebih tinggi teman-teman ya. Nah, dia juga berbanding lurus dengan luas penampangnya. Nah, kalau ada sistem dan lingkungan yang mempunyai suhu gitu ya, misalkan gini, ini sistem ini lingkungan. Nah, ini mempunyai suhu masing-masing. Misalkan di sini di sistemnya TH, di sini TC. Nah, sehingga radiasinya akan dari sistem ke lingkungan teman-teman. Nah, sehingga radiasinya adalah Q per T-nya adalah E sigma A dalam kurung T yang tinggi pangkat 4 kurangi T yang rendah pangkat 4. Seperti ini ya. Nah, gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau TH-nya lebih besar, ya si sistemnya lebih besar. Oke, TH sistem lebih besar, maka sistem mengeluarkan kalornya. Oke, mengeluarkan kalor. Nah, begitupun sebaliknya, kalau si lingkungannya lingkungan Earth, kalau PE-nya lebih besar daripada T sistem, nah berarti sistem menyerap kalor. Jadi nanti nilainya positif. Oke. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan tentang mekanisme transfer kalor ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dukung terus channel ini agar senantiasa mendapatkan ilmu-ilmu yang terbaru
atau lebih mendetail lebih dalam tentang fisika dasar. Sampai jumpa, salam berfisika.com.